What's up my friend, kembali lagi bersama gua Afrial dan ya. Kalau kita membahas Ponzi ya kan, yang paling populer saat ini ya kita membahas tentang bagaimana perkembangan dari VTube, yaitu aplikasi yang katanya kita bisa mendapatkan jutaan rupiah hanya dengan rebahan baring-baring sambil nonton iklan. Tapi kenyataannya sampai detik ini juga VTube kagak muncul-muncul. Yang terjadi malahan ada lagi namanya V+ yang di satu komandoi oleh pembuat VTube juga gitu. Lalu gue menemukan sebuah postingan yang menarik ya di grup MAP atau Masyarakat Anti Ponzi ya. Jadi di sini postingan dari Sotek Delivery, jeritan hati member VTube yang menolak V+. NB, belum ketemu akun asli orang ini karena video ini dibagikan lewat grup WA. Mari kita tonton sama-sama ya sebentar. Aku perbesar dulu volumenya, kita nonton bareng-bareng tentang keluh kesah sang bapak. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke. Di kesempatan ini saya ingin menyapa para VTuber semua yang senasib dengan saya. Bentar, suara gue matikan dulu supaya nggak ada noisy. Nasib yang malang, nasib yang kurang beruntung. Kemudian saya ingin menyapa lagi kepada Bapak CEO, kemudian manajemen VTube, kemudian PLC, dan juga leadernya VTube. Sungguh pekerjaan kalian yang luar biasa. Inikah yang kalian katakan kemarin itu, tanggal 17 akan ada pengumuman yang luar biasa? V+ kah yang luar biasa itu? Sungguh kalian telah mengobok-ngobok pikiran kami. Sungguh kalian telah menginjak-nginjak diri kami. Setahun saya mengikuti VTube. Tapi ujung-ujungnya VTube lenyap. Kalian ingin menggantikan dengan V+. Kalian tidak sanggup. Kalian tidak sanggup membayar PV. Kalian tidak sanggup memenuhi permintaan OJK. Sebab itu kalian membuat aplikasi baru, ya kan? Tapi tidak masalah. Buat kami tidak jadi satu masalah. Cuma saya ingin tanyakan kepada kalian para PLC dan leader, sebatas mana tanggung jawab kalian? Kalau sudah begini, kenapa kalian diam saja? Kalau sudah begini, kenapa kalian tidak menunjukkan nyali kalian? Apakah kalian takut akun kalian dibekukan? Setelah akun kalian dibekukan, kalian tidak dapat lagi membeli rumah. Tidak dapat lagi membeli mobil. Itukah yang kalian takutkan sehingga kalian sampai sejauh ini masih diam? Kita sudah dibuat begini. Apakah kalian masih diam? Saya tahu. Saya paham. Para VTuber, para leader yang belum pernah mendapatkan apa-apa akan mengatakan hal yang sama seperti apa yang saya katakan. Tapi bagi kalian yang leader-leader teratas, PLC teratas, kalian akan diam saja karena kalian takut akun kalian dibekukan. Jadi tidak masalah buat kami. Buat saya pribadi, saya tidak jadi masalah. Yang jelas, saya ingin katakan pada hari ini bahwa saya kecewa. Saya kecewa dengan VTube. Karena bukannya legalitas VTube yang diurus, malah aplikasi baru yang saat ini di-launching atau diluncurkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman ya. Jadi dari bapak yang gue juga pribadi nggak tahu bapak ini siapa, dan juga dari sumber yang gue dapatkan di grup Masyarakat Anti Ponzi yang gue dapatkan di Facebook juga tidak menyampaikan atau mencantumkan siapa bapak ini. Tapi yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bapak ini adalah salah satu member VTube atau yang bisa kita sebut VTuber yang kecewa dengan VTube. Ya, sudah kelihatan kan. Kata-kata bapaknya tadi tuh penuh emosi menurut gue pribadi gitu kan.
apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang di atas ini loh yang jadi masalah. Apakah mereka ketika para PLC, para leader-leader yang tinggi-tinggi ini, ketika sudah mendapatkan untung, ketika mereka dapat untung, mereka lupa dengan yang di bawah-bawah ya. Namanya juga skema Ponzi emang kayak gini. Emang kalau yang di atas untung, ngapain lagi mikirin di bawah? Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti scam ataupun tidak diizinkan lagi beroperasi oleh pemerintah, semuanya akan ngaku hal yang sama. Kami semua sama-sama korban, jadi semua mereka tuh ngaku korban. Yang untung gede ngaku korban, apalagi yang nggak untung sama sekali, apalagi rugi besar, itu lebih layak ngaku korban. Jadi semuanya bakal ngaku korban. Jadi ya, untuk bermain skema seperti ini, sudah pasti teman-teman itu yang di bawah itu cuma jadi santapan untuk mereka yang di atas gitu ya. Dan dari perkataan bapaknya tadi itu sudah jelas juga. Memang yang penting itu adalah VTube itu sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal, akan diurus legalitas supaya bisa beroperasi secara normal. Ini malah yang bikin aplikasi baru. Siapa yang nggak kecewa coba? Udah gitu masih banyak juga ya. Gua sih nggak nyebut militan, tapi kayaknya buzzer-buzzer gitu. Buzzer-buzzer VTube, V Plus ini yang mendewa-dewakan banget. Katanya 50 miliar per bulan gitu. Loh, kok jadi 50 miliar per bulan? Kemarin 2-3 juta per hari, sekarang 50 miliar per bulan. Gimana logikanya dapat 50 miliar per bulan gitu? Saat ini gue masih berpikir-pikir tentang apa yang dibicarakan oleh mereka yang mengeluarkan V Plus ini untuk menggantikan VTube. Ada yang bilang katanya nanti di dalam V Plus itu ada VTube dan lain-lain. Tapi ini tetap kekecewaan ya. Kalau misalnya di dalam V Plus ada VTube, apakah itu tetap diizinkan beroperasi oleh pemerintah? Itu aja sih. Soalnya di sini sampai detik ini juga, VTube itu dinyatakan tidak diizinkan beroperasi oleh pihak berwenang di negeri ini. Jadinya kalau misalnya ada VTube dalam V Plus, tetap aja dong sebenarnya itu tidak diizinkan lagi. Tapi setelah berganti kulit menjadi V Plus, di sini tuh malah kita diminta bayar. Artinya ini malah menjadi piramida MLM, di mana akan membeli sebuah produk yang harganya tuh nggak masuk akal ya. Emang MLM tuh rata-rata produknya tuh nggak masuk akal semua. Emang ada yang masuk akal ya, ada beberapa yang masuk akal seperti MLM Tupperware, MLM burung ya, jual-jual burung ya bagi pecinta-pecintanya, dan itu memang masih masuk akal. Tapi ini udah nggak masuk akal. Apalagi hanya untuk sebuah obat, katanya obatnya itu obat anti corona lah. Aku pun di sini sampai sini bingung gitu kan. Produknya itu katanya nanti akan berjumlah sekian gitu. Pokoknya nggak sampai 100 produk gitu. Dan bagi member itu harus beli kalau mau daftar. Gue pun di sini tuh udah dilihat banget di sini kan. Dimana sistemnya itu berjalan ya, sistem piramidanya itu kan berjalan. Ya gue nggak tahu sanggahan-sanggahan dari mereka yang militan banget ngebela-bela V Plus itu gimana. Karena di sini yang harus teman-teman sadari sebagai para penonton atau siapapun teman-teman sekarang yang menonton video ini, ada yang rugi dari VTube itu aja. Mungkin ada yang untung, ada yang rugi juga. Jadi yang untung alhamdulillah, tapi yang untung jangan lupa itu kasihanilah yang rugi juga gitu. Apakah yang untung ini nggak kasihani karena emang dari awal niat itu nyari untung dan menyadari kalau keuntungannya itu datang dari uang orang lain yang dirugikan ya? Itu Allahu alam ya. Jadi thanks for watching, gue Afriel dan sampai ketemu di video gue yang lainnya.